keistimewaan, kelebihan, pemahaman, kemengertian akan segala sesuatu, tapi murni karena kehendak Tuhan. Sesuatu yang tidak bersebab secara manusiawi, secara logika, tapi murni atas kehendak Tuhan. Dan atas kehendak Tuhan itu sendiri mau milih siapa? Halo semuanya, selamat datang kembali bareng kita bertiga. Saya Birgi Putri. Saya Doris Simamora. Dan Saya. ya. Oke. Di Laduni, Ya. di mana kita akan membahas berita-berita yang lagi update sekarang ini tentang artis, tentang politik, tentang berita kriminal apapun yang kita mau cari tahu kebenarannya. Ya. Jeng jeng jeng, jeng jeng jeng, gitu. Betul. Karena berita-berita sekarang bikin Maksa banget. Biar ada berasumsi. backsound. Maksa. Ya udah nggak apa-apa, Gi. Yang penting usaha. Yang penting usaha untuk menghibur. Iya. Hasilnya mah nanti aja. Yang penting Yang usaha dulu. tunjukkan. Bahasa Inggrisnya background cangkem. Backsound cangkem, oh Iya, iya. cangkem. Jeng jeng jeng. Ya. Oke. Ada 10 pertanyaan hari ini. Oke. Kita mulai dari beritanya yang dicari Mas Doris, silahkan. Oke, terima kasih Mbak Birgi. Pertama, ada berita pilih damai, Kimberly dan Edward sepakat soal harta bersama dan Gonogini. Menurut Mas Bro, seperti apa kejadiannya? Kok sampai bisa, kemarin kan masih ribut, tiba-tiba jadi sepakat. Oh, Kimberly artis. Kimberly Iya, artis, Kimberly Ryder. Kimberly Ryder. Jadi aku tambahin nih. Kebetulan nih beritanya sama. Jadi ibunda dari Kimberly Ryder itu namanya Irvina Zainal, ya. Di depan awak media tuh menyatakan kesal dengan Edward, ya, karena hanya memberi nafkah 6 juta kepada anak-anaknya yang dirasa tidak cukup gitu. Jadi ibunda dari Kimberly itu tidak mau membiarkan Edward bertemu dengan cucu-cucunya gitu. Alasannya hanya memberikan nafkah 6 juta saja. Sebenarnya bukan soal uang sih, itu soal tanggung jawab. Oh, oke. Gitu. Soal tanggung jawab terhadap istri dan anak. Menurutku Kimberly itu orangnya sederhana. Satu, yang kedua, ketika dia melihat suaminya itu ya sungguh-sungguh, benar-benar untuk membentuk rumah tangga gitu. Sungguh-sungguh. Kalaupun dia berontak, berarti kan yang dirasakan sebaliknya. Yang paling penting kan sungguh-sungguhnya dulu dari Kimberly itu kan. Nggak banyak dia nuntut tanggung jawab. Apapun itu kan yang namanya berumah tangga. Dan tanggung jawab itu akan dilakukan kalau ada kesadaran. Gitu. Ya salah satu bentuk tanggung jawab itu kan materi. Kalau suami istri atau mantan suami istri gitu ya. Itu tuh sebenarnya tak bisa disalahkan satu. Yang satunya dibenarkan, tak bisa. Karena yang namanya suami istri itu kan terjadi karena musyawarah kan. Kita menikah itu karena musyawarah gitu. Tak bisa misalkan lebih baik suaminya atau lebih baik istrinya. Itu terjadi karena kurang dewasa. Itu aja satu sama lainnya. Karena kurang dewasa. Tak bisa. Sampai kapanpun kita tidak bisa berpihak kalau soal suami istri itu. Yang merasa, yang mengalami kekecewaan kayak yang tersakiti gitu. Tapi kan kekecewaan itu kan punya dasar. Nggak mungkin langsung dikecewakan. Jadi kita, ini serius ini, harus dikujelaskan gitu. Kalau suami istri itu tidak bisa kita berpihak. Apalagi kita sekedar penonton. Betul. Kita sekedar menyaksikan, kita nggak tahu cerita aslinya.
Satu. Yang kedua, pernikahan itu adalah sebuah komitmen. Nah, komitmen mereka itu apa? Nah, kalau itu terjadi biasanya salah satunya melanggar. Aku tidak bisa pastikan bahwa di persoalan mereka Kimberly-nya 100% salah atau 100% benar. Aku juga tidak bisa pastikan suaminya 100% salah atau 100% benar. Salah kedua-duanya. Makanya terjadi seperti itu. Nah, kalaupun ada yang merasa tersakiti, itu mah pembelaan aja. Nggak bisa. Nggak bisa kita. Jadi kalau kita terlalu dalam atau bahkan ikut ribet di dalam persoalan rumah tangga orang, nah itu kebodohan paling bodoh dalam hidup kita. Nggak bisa. Kayak ributnya seorang anak dengan ibu, tak bisa kita berpihak. Nggak ada bekas ibu atau bekas bapak, nggak ada bekas anak. Jadi intinya, kedua-duanya tidak dewasa. Kedua-duanya egois. Rumah tangga itu privasi hidup paling berharga. Kalau itu akhirnya digembar-gemborkan, tujuannya hanya untuk pembelaan diri. Kalau suatu hari menganggap istri kita atau mantan istri kita jelek, kenapa dulunya mau? Atau sebaliknya. Jadi kedewasaan. Suaminya baik menurutku. Suaminya nggak banyak ngomong malah. Suaminya sederhana. Kimberly-nya pun begitu. Tapi kan sama-sama baik tidak cukup dalam sebuah rumah tangga. Rumah tangga itu berjalan karena sebuah komitmen. Ketika komitmen itu berjalan, itu bentuk dari tanggung jawab. Jadi seorang bapak jangan merasa berat terhadap anaknya. Seorang anak jangan merasa terbebani oleh bapak. Seorang ibu jangan merasa berat karena anaknya. Seorang anak juga jangan merasa tertekan karena ibunya. Seorang suami jangan merasa lebih penting dari istrinya. Seorang istri pun jangan merasa lebih penting dari suaminya. Baru bisa itu berjalan. Jadi, apa yang terjadi di dalam sebuah rumah tangga itu adalah wujud keegoisan masing-masing. Itu aja. Semoga penonton mengerti. Masalah rumah tangga siapapun di Indonesia ini. Baik yang masih suami istri maupun yang sudah jadi mantan. Kebodohan paling bodoh dalam hidup kita ketika kita ngurusin itu. Oke? Sip. Keistimewaan, kelebihan, pemahaman, pengertian akan segala sesuatu, tapi murni karena kehendak Tuhan. Sesuatu yang tidak bersebab secara manusiawi, secara logika, tapi murni atas kehendak Tuhannya. Dan atas kehendak Tuhan itu sendiri mau milih siapa?